Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Setiawan, NIM 190810201221. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kompetitor analisis. Kompetitor analisis adalah sebuah cara untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan membandingkan apa saja yang dilakukan oleh kompetitor kita untuk menambah laba yang akan kita peroleh. Bukan hanya itu saja, tapi kompetitor analisis akan berguna untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari perusahaan yang akan menjadi pesaing kita, yang dimana kelebihan dari perusahaan tersebut akan kita lawan dengan kelebihan yang kita punya, tapi kelemahannya pun akan kita manfaatkan sebagai ajang untuk membuktikan kelebihan dari perusahaan kita. Dalam kompetitor analisis ada 6 hal cara untuk menghadapi pesaing, yaitu yang pertama mengidentifikasi pesaing, yang kedua menganalisisnya, yang ketiga menemukan ancaman yang berada di pesaing, kemudian yang keempat mencari cara atau strategi kompetitif lain yang berguna untuk menghadapi pesaing, yang kelima menentukan model perusahaan, dan yang keenam adalah menjaga pasar yang telah dipunya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama dengan perusahaan yang kita lakukan. Untuk mengidentifikasi pesaing, tidak hanya harus melihat dari produk saja, tapi melihat lebih besar dari potensinya, seperti memiliki tujuan yang sama dan juga pasar yang sama. Report dan Jaworski juga menyarankan untuk menentukan profil saingan kita secara langsung dan tidak langsung dengan data pembelian dan memperoleh dari barang yang pesaing kita telah keluarkan atau diproduksi. Cara itu adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi yang sangat ampuh. Setelah mengidentifikasi pesaing, yang kedua adalah menganalisis pesaing. Dalam menganalisis pesaing ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah tujuan, dan yang terakhir adalah kelebihan maupun kekurangan dari pesaing. Dalam strategi, kita harus menentukan dan mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh pesaing kita, seperti bagaimana penjualannya, seperti apa pemasarannya, dan juga bagaimana inovasi dari produk yang telah diproduksi oleh pesaing kita. Yang kedua adalah tujuan dari pesaing itu. Kita harus melihat apa saja tujuan dari pesaing kita yang akan menjadi lawan dalam dunia pemasaran ataupun dunia ekonomi yang akan kita lawan, seperti akan menjadi market leader ataupun menjadi market follower. Dan juga harus mencari tahu juga apa saja yang akan dilakukan atau akan menggeser kita dalam satu wilayah ataupun hanya sebagai pengikut dari produk yang telah kita buat. Dan yang ketiga adalah kelebihan dan kelemahan dari perusahaan. Kita harus mengetahui apa saja kelemahan perusahaan yang akan menjadi kelebihan kita, dan juga mengetahui kekuatan dari perusahaan asing yang akan menjadi inovasi dari perusahaan kita untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Alvin Setiawan yang menjelaskan tentang melihat ancaman dari pesaing. 1. Ancaman rivalitas segmen intens, ancaman yang dimana apabila segmen sudah berisi banyak pesaing yang kuat dan agresif yang akan mengganggu resiko yang besar dan menyebabkan perang harga, perang iklan, dan peluncuran produk yang sering. 2. Ancaman pendatang baru, adanya ancaman yang membuat sebuah perusahaan akan terganggu dengan adanya pendatang yang baru yang silih berganti datang. 3. Ancaman produk yang pengganti keluarnya berbagai macam produk yang berusaha untuk menggantikan posisi dari market leader yang akan membuat perusahaan akan harus terus berinovasi agar tidak terpuruk. 4. Ancaman daya tawar yang pembeli yang semakin besar, ancaman berasal dari pembeli yang akan menawar terhadap harga dari produk yang akan membuat dari produk semakin kesulitan menemukan laba. 5. Ancaman daya tawar, pemasok yang semakin besar, pemasok akan mudah untuk menaikkan harga untuk meraih keuntungan lebih. Apabila melihat pembeli barang, mereka memiliki keuntungan yang di luar dugaan mereka. Selanjutnya menggunakan strategi kompetitif lain. 1. Serangan pengitaran, melakukan penjualan dari pinggiran wilayah yang telah dikuasai oleh pesaing untuk menangkap satu bagian luas wilayah lawan. Maksudnya melakukan penjualan di wilayah sekitar pesaing atau lawan. Yang kedua, serangan melewati serangan
seluruh lawan dan menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas basis seperti daya perusahaan, seperti mengganti produk lama dengan produk yang lebih menarik, seperti melakukan inovasi. Yang ketiga, perang gerilya, pelaksanaan serangan kecil dan tidak teratur untuk mempermalukan dan merusak moral lawan yang bertujuan mendapatkan pijakan permanen, mencari kelemahan produk-produk, pengembangkan kelemahan. Yang keempat, strategi pengikut pasar, mencontoh produk yang telah terkenal dan membuat produk yang hampir sama kelemahan tanpa menduplikatnya. Yang kelima, strategi penceruk pasar, menjadi pemimpin di pasar yang lebih kecil dari pasar yang ada untuk menghindari persaingan dengan perusahaan yang besar. Selanjutnya, menentukan model perusahaan dalam bersaing. 1. Melihat kekurangan dan kelebihan perusahaan. Kekurangannya adalah pada sisi positif, perusahaan mengembangkan orientasi petarung. Perusahaan melatih pemasaran agar selalu waspada, mengamati kelemahan pesaing dan posisinya sendiri. Negatifnya, perusahaan terlalu reaktif alih-alih memformulasikan dan melaksanakan strategi berorientasi pelanggan yang konsisten. Perusahaan menentukan gerakan berdasarkan gerakan pesaing. Perusahaan tidak bergerak menuju tujuannya sendiri karena terlalu banyak bergantung pada apa yang dilakukan pesaing. Yang kedua, perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjanjikan pengiriman laba jangka panjang. Dengan mengamati kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan kebutuhan baru mana yang paling penting untuk dilayani berdasarkan sumber daya dan tujuannya. Selanjutnya, mempertahankan pangsa pasar. 1. Pertahanan sisi atau flank, tindakan untuk mempertahankan posisi dari market leader bukannya hanya wilayah strategis tetapi wilayah terlemahnya pun juga agar setiap pesaing tidak menjadi ancaman untuk menggantikan posisi brand yang telah ada. Yang kedua, pertahanan preemptif, strategi penyerang pesaing melakukan sebelum diserang untuk memberi sinyal pesaing agar tidak melakukan serangan atau memasuki pasar. Yang ketiga, pertahanan serangan balik, menyerang pesaing yang akan merugikan market leader untuk menghentikan pesaing ataupun membuat pesaing menarik produknya dari wilayah market leader. Salah satu contohnya menggunakan politik. Yang keempat, pertarungan mobil, market leader meluaskan wilayah mereka ke wilayah-wilayah yang baru yang akan bertujuan melakukan perluasan pasar di daerah yang dituju. Yang kelima, pertahanan kontraksi, tindakan menarik dari wilayah yang tingkat permintaan produknya tidak terlalu besar dan mengalihkan fokus yang lebih penting atau lebih mendapatkan keuntungan yang stabil ataupun bertumbuh. Kesimpulannya dari materi ini adalah menganalisis pesaing adalah salah satu hal yang penting untuk membuat produk bisa optimal penjualannya dan bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan pesaing yang akan berguna untuk mengembangkan perusahaan dan mencari celah dalam berinovasi dalam produk yang dijual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.